Nah, coba sekarang saya sarankan UAS datangi lagi itu Khos itu, ulama Khos itu yang memberikan isyarat dulu lewat UAS 5 tahun yang lalu. Datangi lagi, tanyakin lagi sekarang apakah mimpi itu masih berlaku, apakah masih Prabowo isyaratnya, ataukah sudah berganti kepada Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ustadz Abdul Somad atau UAS belum lama ini, kemarin baru saja dikunjungi oleh calon presiden Anies Baswedan. Anies Baswedan menemui UAS di rumahnya di Kampar. Ya, tentu saja dalam konteks konteks pilpres ya. Buktinya pada saat itu Anies kemudian memakaikan rompi amin dan UAS pun menerimanya dengan baik. Dalam sebuah statementnya pada pertemuan itu, UAS mengaku sudah mengenal baik dengan Anies dan mengisyaratkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Nah, momen ini saya jadi ingat Pilpres 2019, di mana ketika itu UAS ditemui atau bertemu khusus dengan Capres Prabowo Subianto dan disiarkan di sebuah televisi nasional. 3 hari menjelang Pilpres 2019, menjelang hari tenang, di saat-saat yang sangat krusial. Dan di situ UAS mengatakan mendukung Prabowo Subianto. Yang menarik bahwa alasan dukungan UAS kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 bukanlah persoalan kebebasan berpolitik, bukanlah persoalan demokrasi politik, bukanlah persoalan hak asasi seseorang, hak asasi UAS di dalam menentukan pilihan, tetapi karena persoalan mimpi. UAS mengatakan baru saja ditemui oleh ulama Khos, oleh Kiai Khos yang katanya sampai 5 kali dengan isyarah bahwa seolah-olah presiden yang mau jadi adalah Prabowo Subianto. Dalam mimpi itu UAS mengatakan ulama Khos itu menyebut nama Prabowo Subianto sampai 5 kali. Meyakinkan sekali, sampai kemudian Prabowo Subianto pun dibuat terlena atas cerita UAS itu. Seolah-olah menggambarkan, meyakinkan betul bahwa Prabowo Subianto akan jadi. Ini penting. Kalau itu benar, walaupun ternyata tidak jadi ya Pak Prabowo pada Pilpres 2019. Kalau itu benar, mestinya mimpi spiritual itu tidak bisa untuk main-main. Mimpi spiritual itu tidak main-main. Berbeda kalau pilihan politik atau perbedaan pilihan politik itu karena kebebasan berpolitik, kebebasan partai politik, semacam hari ini PKB dengan Anies, dengan PKS, padahal dulu dengan PDI, misalkan begitu, is okay. Tapi kalau persoalannya dalam mimpi yang katanya Kiai Khos, berarti artinya sekarang mimpi Khos itu tidak berlaku lagi, kan begitu. Kalau mimpi itu memang betul-betul mimpi yang berlaku, mestinya hari ini UAS pun tetap memilih Prabowo, bukan memilih Anies, bukan mendukung Anies. Artinya UAS bisa dikatakan mengabaikan mimpi Khos, mimpi Kiai Khos yang katanya Khos begitu pada 5 tahun yang lalu, kan begitu. Nah, lalu bagaimanakah? Apakah itu mimpi betul-betul mimpi ulama Khos atau mimpi yang dibuat-buat Khos gitu? Nah ya, kalau landasannya spiritual, mestinya UAS konsisten dengan mimpi itu. Mestinya sekarang tetap mendukung Pak Prabowo. Nah, kalau landasannya itu. Tapi kalau kemudian itu mimpi yang direka-reka ya, wallahu alam bishawab, kan begitu. Faktanya pada Pilpres 2024 yang akan datang ini, yang sebentar lagi akan kita lalui, UAS sudah bergandengan tangan, bermesraan dengan Anies Baswedan, gitu. Nah, pada
momen ini atas momen Anies bersama UAS itu kita memiliki kesimpulan. Kita bisa menilai, menyimpulkan seperti apakah sosok UAS terkait dengan perhelatan politik. Karena dulu Prabowo yang sampai dipegang dadanya oleh UAS, sampai dikasih tasbih juga, ternyata tidak jadi. Kemudian pada satu perhelatan politik yang lain, kalau tidak salah kepala Pilgub atau Pilbub ya di wilayahnya, dia juga terlihat mendukung calon kepala daerah itu. Ternyata juga tidak jadi. Nah, apakah Anies Baswedan pada Pilpres yang akan datang karena didukung oleh UAS akan menemui hal yang sama? Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi kita akan menilai bersama-sama atas pertemuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan UAS di kediamannya kemarin. Mestinya mimpi, kalau itu mimpi ulama khoz, tetap berlaku sampai kapanpun. Walaupun sudah tidak, walaupun Pak Prabowo ketika itu tidak jadi, barangkali yang mimpi itu berlaku pada Pilpres kali ini, bisa jadi begitu. Karena yang namanya doa, isyarat itu kan bisa berlaku saat itu, bisa berlaku untuk yang akan datang. Nah ini UAS menurut saya tidak cerdas di dalam membaca mimpi gitu ya. Jangan-jangan siapa tahu itu mimpi ulama khoz itu memang benar-benar isyarat atau isyarah bagi Prabowo untuk memimpin negara ini pada Pilpres 5 tahun yang nggak datang, yakni Pilpres 2024 ini. Nah itu makanya ini mungkin UAS perlu belajar lagi tentang ilmu tafsir mimpi. Sebagaimana feelingnya Gus Dur yang katanya Prabowo akan menjadi presiden karena dinilai yang paling ikhlas kepada rakyat dan akan menjadi presiden pada usia tua. Ya, sekarang mungkin loh ya. Itu sama-sama sama-sama faktor mimpi, sama-sama faktor spiritual. Nah, coba sekarang saya sarankan UAS datangi lagi itu khoz itu, ulama khoz itu yang memberikan isyarat dulu lewat UAS 5 tahun yang lalu. Datangi lagi, tanyakin lagi sekarang apakah mimpi itu masih berlaku, apakah masih Prabowo isyaratnya, ataukah sudah berganti kepada Anies. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, itu saja saya kira komentar saya kepada UAS terkait pertemuannya dengan Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.